Orang yang paling celaka, mereka yang celaka. Entah sudah berapa kali Rasulullah secara kebetulan berjumpa dengan lawannya. Sudah berapa kali beliau terlibat dalam perkelahian dan berapa orang yang sudah beliau bunuh. Banyak orang yang sangat berhasrat dirinya terlibat perkelahian melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau dengan keramahan, kemurahan, kasih sayang, dan kemuliaannya, serta pekertinya yang luhur, prinsipnya yang kuat dan toleransi agamanya, berusaha menyingkirkan kedengkian dari lubuk hati mereka. Beliau menghilangkan sikap permusuhan yang melekat di jiwa mereka dengan bersikap sebaliknya, menghormati mereka. Beliau hanya ingin menghancurkan kekafiran orang kafir, bukannya diri orang kafir. Beliau sangat mengerti keadaan dan hati mereka. Beliau memberikan teladan yang bagus yang bisa membuat simpatik orang yang melihatnya tanpa harus mengajarkan dan memberitahukannya. Meski demikian, ada saja sekelompok orang masih bertindak bodoh tatkala kemarahan memenuhi hari mereka, kebencian membutakan mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa mencerna manakah kesesatan dan manakah petunjuk. Mereka tidak bisa mengenali manakah kebenaran dan manakah kemungkaran, dan mereka tidak bisa membedakan manakah perbuatan rasional dan manakah perbuatan yang bodoh. Inilah kelompok yang menyukai perselisihan. Mereka sangat dibenci dan tidak disukai. Perihal mereka akan dijelaskan dalam halaman khusus yang berbeda. Penulis akan menguraikannya di tengah-tengah sejarah harum perjalanan Nabi. Siapa sajakah mereka? Orang-orang yang celaka: Abu Jahal Al-Hakam bin Hizam, Uqbah bin Abu Mu'id, Abdullah bin Kum'ah, An-Nadr bin Al-Harits, dan Ubay bin Khalaf, kerabat Bani Jum'ah. Nama yang tersebut terakhir adalah orang yang paling jahat tindakannya dan paling sengit sikap permusuhannya. Dengan mereka, lebih-lebih dengan Ubay bin Khalaf, selalu saja terjadi ketegangan yang memuncak, bentrokan yang keras dan bahaya yang tidak bisa disepelekan. Ubay bin Khalaf, orang yang paling celaka. Mengawali pembahasan ini, penulis akan menuturkan sebuah cerita khusus tentang Ubay bin Khalaf. Suatu ketika di tanah haram Mekah, setelah diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik mengobarkan permusuhan terhadap Rasulullah. Mereka menyebarkan berbagai cemoohan dan berita bohong. Ada yang mencela dan mencemooh beliau, ada yang menghasut dan menfitnah beliau, ada yang menyebarkan umpatan-umpatan keji, ada pula yang memprovokasi kabilah-kabilah, dan ada juga yang terlibat dalam perselisihan dan perkelahian. Rasulullah menghadapi semua itu dengan senyuman dan kemurahan hati. Terkadang beliau juga pura-pura tidak tahu dan berusaha menghindari pertengkaran. Bahkan beliau malah menganggap mereka sedang sakit dan sangat membutuhkan pengobatan segera sehingga tidak perlu dibalas. Ubay bin Khalaf saat itu masih seorang pemuda yang sedang bersinar. Dia memiliki kuda yang berketurunan baik yang diberi nama Auts, dan ia sangat bangga menaikinya. Suatu ketika ia berjalan-jalan menaiki kudanya. Tatkala ia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah jalan di Makkah, ia menghina dan menertawakan beliau seenaknya dan semaunya. Wahai Muhammad, aku mempunyai Auts, seekor kuda yang setiap hari diberi makan oleh orang-orang berupa jagung sebanyak timbangan besar. Aku akan membunuhmu di atas kuda ini, ujarnya sambil terus mengejek beliau. Ia mengatakan itu tidak hanya sekali, melainkan ucapannya berkali-kali. Ia makin dan semakin sering saja mengulangi ejekannya itu. Bahkan suatu hari, ia juga bersumpah akan merealisasikan ucapannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menanggapi tantangan Ubay dengan tenang. Sebaliknya, akulah yang akan membunuhmu di atas kuda itu, insya Allah, balas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengancam dan menggertak. Ubay pun melanjutkan perjalanannya sambil menghina dan tertawa.
Muhammad akan membunuhku di atas kudaku. Rugi dan miskinlah diriku. Kapankah Muhammad menjadi lawan yang sebanding denganku? Bagaimana bisa ia membunuhku bila aku berada di atas Auts? Sungguh-sungguh sangat tidak mungkin terjadi, bisik Ubay dalam hati untuk menghilangkan imbas teror Rasulullah kepadanya. Hari-hari begitu cepat berlalu. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berganti begitu cepat. Ubay bin Khalaf giat berlatih untuk menghadapi perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah. Dia bersama kafilah Quraisy bersemangat menyaingi perniagaan Rasulullah dan para sahabatnya dan membalas kekalahan perang Badar beberapa tahun yang lalu. Tibalah saatnya perang Uhud, perang yang memberikan pukulan yang berarti dan pengalaman yang tak terlupakan bagi kaum muslimin. Pada awalnya berkibarlah panji-panji Islam mengungguli pasukan musyrikin Quraisy hingga mereka kocar-kacir meninggalkan medan perang, sementara para wanita dan budak Quraisy berada di barisan belakang tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba terdengarlah suara ketakutan mereka yang keras, padahal tidak ada apapun yang menimpa mereka. Mendengar itu, pasukan muslim sibuk mencari rampasan dan perbekalan perang musuh. Mereka mengira perang telah selesai dan berhasil memahkotai kekalahan di kepala-kepala pasukan musyrikin. Begitulah yang terjadi pada permulaan perang Uhud. Dengan kehendak Allah, karena kelengahan pihak pasukan yang menang, tumbuh sifat rakus di benak sebagian mereka. Para pemanah yang melindungi kaum muslimin dari belakang meninggalkan bukit tempat berlindung mereka, meskipun sudah diwanti-wanti dan diberi instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meninggalkan tempat mereka dalam keadaan apapun. Mereka turun dari bukit dan menuju medan perang kecuali hanya sebagian kecil. Mereka meninggalkan celah di barisan pertahanan pasukan Islam dan membiarkannya terbuka dalam keadaan bahaya. Segera saja Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan yang tidak diduganya itu. Padahal dia bersama sekutu dan pasukannya sebenarnya telah merasa dikalahkan. Melihat perhatian pihak musuh yang berubah haluan, Khalid bin Walid berpikiran dengan pasukan berkuda Quraisy bisa menyerang pihak muslimin dari belakang bukit. Lalu ia bisa segera menyarungkan pedang di lehernya dan mengobarkan kembali pertarungan dan pertempuran pada barisan-barisan pasukan yang sudah meninggalkan senjata mereka dan sibuk dengan rampasan perang. Serbuan dahsyat yang tak terduga. Kaum muslimin dikejutkan dengan serangan mendadak yang tidak terduga. Satu persatu mereka berguguran menjemput syahid di tengah serbuan pasukan berkuda Mekah. Serangan maut itu memporak-porandakan barisan pasukan muslimin. Serangan itu telah menyebabkan kocar-kacir mereka. Banyak prajurit terluka parah dan menyematkan label syahid di tubuh mereka yang berlumuran darah tanpa bisa berbuat banyak. Sementara itu Rasulullah telah mengetahui keadaan pada saat itu tidak mungkin bisa kembali seperti semula. Pasukan beliau di medan tempur telah kocar-kacir tidak karuan. Segera saja beliau bersama pasukannya yang masih tersisa, yakni para sahabat yang memilih tetap di puncak bukit, berupaya mundur dari pertempuran meski dalam keadaan terkepung. Mereka berharap bisa berbuat sesuatu pada saat yang mengerikan itu. Waktu itu pasukan Quraisy bertindak membabi buta. Tampak di mata mereka amarah yang menyala. Mereka memuncahkan dendam dan kedengkian yang lama terpendam. Dalam pada itu beberapa orang segera mencari Rasulullah dengan seksama di segala penjuru. Mereka menginginkan kepala Rasulullah dengan harga berapapun. Pasukan muslimin tetap bertahan tanpa Rasulullah. Mereka ingin menebus Rasulullah dengan dirinya dan menyerang pasukan Quraisy. Sementara berbagai serangan telah melukai beliau. Namun mereka tidaklah kuat atau membahayakan. Rasulullah pun berantakan gigi-gigi gerahamnya dan wajah tampan beliau pun hancur. Bahkan beberapa pecahan baju besi beliau menembus pipinya. Beliau pun akhirnya tersungkur di sebuah lubang yang sisi-sisinya menjorok. Kemudian lubang tersebut untuk mengelabui Quraisy ditutupi oleh rahib Abu Amir. Ketika terjatuh ke dalam lubang tersebut, lutut beliau terluka.
bahaya laten. Beliau dan pasukannya yang tersisa bergerak menyusuri bukit untuk sekedar menyandarkan punggung dan melepas lelah. Tiba-tiba seorang penunggang kuda dari Mekkah melewati mereka. Tanpa pikir panjang, ia berteriak sekerasnya, "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku tidak akan selamat bila ia masih hidup." Semua orang memandangi penumpang kuda yang marah itu. Mereka sudah mengiranya sejak pertama melihatnya. Laki-laki itu adalah Ubay bin Khalaf dengan menunggang kudanya Auts. Dia meninggalkan Mekkah untuk menentang Allah dan Rasulnya. Dia telah berjanji kepada penduduk Mekkah akan memenuhi sumpahnya yang telah ia lontarkan beberapa tahun silam, yakni membunuh Muhammad dari atas kudanya yang bagus itu. Tidak bisa dianggap sepele membiarkan orang yang sombong ini mendekati Rasulullah. Majulah para pemuda muslimin. Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu melindungi Rasulullah dengan dirinya. Akan tetapi Ubay yang sangat bersemangat dengan kekuatannya berhasil mengalahkan Mus'hab dengan sekali tebas. Ia membunuh Mus'hab tanpa terluka sedikit pun. Tentu saja ketika itu Ubay, si musuh Allah, memakai baju besi di tubuhnya dan topi besi di kepalanya. Di samping itu Ubay berada di atas kuda, sementara Mus'hab, ia hanya berdiri dengan kedua kakinya. Untuk kedua kalinya Ubay berputar-putar mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. "Di mana Muhammad? Tunjukkan ia padaku. Aku tidak akan selamat bila ia masih hidup," teriaknya sekali lagi sambil menantang dan mengancam menghadapi orang yang buruk perangainya. Rasulullah bangkit dari duduknya. Setelah beberapa saat duduk melepas lelah, di saat-saat yang menegangkan itu, beliau memberanikan diri maju melawan Ubay meski masih merasakan perih dan sakit pada lukanya. Beliau menjauh dari Ubay untuk bersiap-siap menghadapinya. Beliau menunggu Ubay mendekatinya. Sebagian sahabat karena cintanya ingin menggantikan beliau. Ia memohon, "Biarlah salah satu dari kami menghadapinya, wahai Rasulullah." Setelah mengetahui tantangan Ubay ditujukan kepada beliau, dengan tekad bulat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Tidak, biarkan saja dia." Bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seketika itu terlintas di benaknya ucapannya kepada orang sombong ini, "Sebaliknya akulah yang akan membunuhmu di atas kudamu, insya Allah." Para sahabat yang ada di tempat itu akhirnya membiarkan Rasulullah bertanding melawan Ubay. Mereka yakin tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan melepaskan Ubay tanpa luka. Karena kekuatan dan kemarahan beliau bisa membuat seseorang bertekuk lutut di depannya. Ketika Ubay bin Khalaf telah mendekat, Rasulullah mengambil tombak dari tangan Haris bin Sammah. Kemudian beliau mengayunkannya seperti ayunan tombak yang ingin membubarkan kerumunan orang, atau ayunan tombak yang ingin menyingkirkan kerubutan lalat di punggung onta. Kemudian beliau dengan ketangkasan kecerdikannya memperhatikan bagian leher Ubay di antara baju besi dan topi bajanya. Beliau melihat ada celah untuk melukai tubuhnya. Beliau tak mau melewatkan kesempatan itu untuk menyerang dan melukai Ubay. Saking kuat dan kerasnya pukulan Rasulullah, Ubay pun terjatuh dari kudanya beberapa kali, hingga akhirnya ia menjauh dari Rasulullah sambil berguling-guling di tanah. Awal kebinasaan yang telah dijanjikan. Tak berapa lama kemudian, orang-orang Quraisy mengurumuni Ubay bin Khalaf. Kemudian mereka membawa Ubay. Mereka mengira Ubay tidak apa-apa dan mengira tidak ada luka besar yang mengancam nyawanya, meski Ubay merasa tidak punya tenaga sama sekali. Beberapa orang ingin menidurkannya dari kelelahan. Ada yang berkata seraya memberinya semangat, "Apa yang membuatmu cemas dan membuatmu sangat takut? Bukankah itu hanya sekedar goresan yang tidak besar, tidak mengeluarkan darah?" Layaknya orang kehilangan kekuatan, Ubay dengan yakin berkata, "Demi Allah, Muhammad telah membunuhku." Orang-orang membantah ucapannya. Mereka mengatakan, "Kamu sedang tidak sadar demi Allah, andai kata kekuatanmu telah kembali." Belum selesai ucapan orang-orang, Ubay menyalanya sembari mengingat-ingat, "Sungguh Muhammad pernah berkata kepadaku di Mekkah,
Aku akan membunuhmu demi Allah. Bila kini ia telah melukaiku, berarti ia telah membunuhku. Pasukan Quraisy kembali ke Mekkah dengan membawa serta wanita-wanita berkah perang yang didapat dari lembah Uhud. Mereka kembali ke kaum Quraisy dengan beberapa luka goresan dan tebasan. Akan tetapi bagi Ubay bin Khalaf, belum lama perjalanan ditempuhnya, maut datang menjemputnya di Saraf, tidak jauh dari Makkah. Memang Rasulullah bukanlah tipe orang yang senang menikmati permusuhan dan kedengkian kepada seseorang, juga dengan kematian seorang di tangannya. Berbeda dengan mereka yang mudah dikuasai niat jahat, sampai-sampai mata hati mereka buta, sehingga mereka menentang ajakan baik Muhammad. Dan akhirnya kejahatan itu menghantarkan mereka ke neraka, sehingga jadilah mereka manusia yang paling celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sangat marah kepada seseorang yang terbunuh di tangan Rasulullah di jalan Allah.